Di dalam bahasa Python, kita sudah kenal dengan fitur yang namanya import. Dengan menggunakan import, kita bisa melakukan pengambilan fungsi, variabel, ataupun kelas yang berasal dari folder atau file yang lain. Lalu, apa saja yang bisa kita import? Yang pertama, kita bisa import library bawaan dari Python seperti math di sini. Lalu kita juga bisa import library dari pihak ketiga, seperti contohnya adalah NumPy dan Pandas. Lalu selain itu kita juga bisa import modul yang kita buat sendiri. Jadi modul itu berupa file Python yang kita miliki, modul seperti ini. Jadi kita bisa import modul misalnya. Nah, di sini akan muncul namanya. Lalu yang terakhir kita itu bisa import yang namanya pkix. Jadi pkix itu adalah folder, misalnya di sini. Pkix itu adalah folder yang di dalamnya memiliki nama file init.py. Oke, ini namanya pkix. Jadi saat kita import dia bakalan muncul. Sebentar. Nah, pkix pakai S. Oke, kita akan coba langsung jalankan apakah terjadi error. Oke, ternyata dia nggak error, berarti kita berhasil. Oke, mungkin teman-teman belum sadar kenapa kita bisa import library math di sini. Padahal di dalam direktori kerja kita, kita tidak memiliki folder atau file yang namanya math. Begitu juga dengan library pihak ketiga seperti misalnya NumPy. Oke, kenapa kita bisa mengimport mereka padahal di direktori kerja kita tidak ada yang namanya math atau NumPy. Lalu bagaimana cara kita melihat daftar direktori tadi? Caranya cukup mudah. Pertama kita cukup import system. Kita import system dulu, lalu kita bisa langsung print system.path. Oke, ketika kita jalankan, nanti dia akan muncul beberapa direktori yang dilihat oleh si interpreter tadi. Di sini dia juga melibatkan direktori kerja utama kita. Lalu untuk library bawaan dari Python itu saya rasa berada di sini. Dan untuk library pihak ketiga itu saya rasa ada di sekitar sini. Yang memiliki tulisan site pkix. Nah, di sini site pkix. Baik, setelah itu kita akan bahas apa yang terjadi ketika kita melakukan import. Yang terjadi adalah ketika kita melakukan import pada modul atau pkix, skrip kode di dalamnya akan dijalankan oleh si interpreter. Jadi maksudnya adalah ketika di file modul ini aku kasih print halo, lalu aku jalankan kode di main.py. Di sini sistem path-nya aku hapus dulu. Saat kita jalankan, kata halo akan muncul di terminal. Itu artinya, ketika kita melakukan import modul di sini, maka codingan di dalam file modul ini akan dijalankan oleh si interpreternya. Berlaku juga untuk fungsi dan variabel. Di sini misalnya saya buat variabel nama Raka. Lalu pada folder file utama, di sini kita bisa akses modul name, nama. Saat kita jalankan, nah di sini kita bisa lihat print halo tadi dan print nama di folder mainnya. Setelah itu kita masih bisa kreasikan dengan cara membuat modul lain. Saya kasih nama modul lain.py. Lalu pada modul lain.py ini kita beri print halo modul asli. Halo modul asli. Lalu pada modul yang tadi, kita akan coba import modul lain. Jadi nanti alurnya adalah dari import modul. Lalu dia akan loncat ke sini.
ke modul. Setelah loncat ke modul, dia akan import modul lain, dan lalu dia loncat lagi ke file modul lain, yang mana akhirnya dia akan melakukan print halo modul asli. Saat kita jalankan, di sini bisa terlihat ternyata print di dalam file ini, modul lain ini juga muncul. Begitu juga dengan file yang di sini dan print namanya. Lalu kita akan bahas sedikit tentang nama lain ketika kita melakukan import. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, untuk mengubah nama dari modul yang kita import itu, kita cukup tambahkan s, lalu kita tuliskan nama yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini aku tulis saja mod. Nah, di saat aku tulis mod, kita harus mengubah nama modul ini menjadi mod, karena si modul ini sudah dianggap sebagai mod. Jadi saat dijalankan seharusnya berhasil. Baik, berhasil. Jadi singkat saja. Lalu, supaya kita bisa dapat variabel nama tanpa harus memanggil mod di sini, kita cukup panggil from modul, lalu import nama. Nah, ketika kita sudah import nama, kita tidak perlu menggunakan kata depan. Jadi kita bisa langsung print nama. Saat dijalankan seharusnya tidak error. Baik, jadi itu juga singkat saja. Lalu kita akan bahas soal import segalanya. Jadi daripada kita import satu persatu seperti ini, seperti nama, kita bisa langsung import seluruh isi dari modulnya dengan cara menggunakan tanda bintang. Oke, untuk modulnya saya coba kasih variabel lain, misalnya umur 20, lalu pekerjaan, pengangguran. Oke, mungkin itu aja. Nah, di saat kita sudah import segalanya, kita bisa langsung mengakses variabel maupun fungsi yang ada di dalam modul tersebut. Di sini kita bisa langsung akses umur, misalnya umur. Nah, harusnya muncul umur sama pekerjaan. Umur dan pekerjaan. Lalu saat kita jalankan seharusnya tidak error. Oke, di sini tidak error. Namun saya sarankan teman-teman jangan pakai cara ini, yaitu cara pakai tanda bintang ini. Karena nanti ketika kita coba import dari modul lain atau pkx lain, di sini saya coba hal yang sama pada pkx. Di pkx-nya nanti saya kasih juga variabel yang sama, nama, misalnya Sukron. Sukron ada umurnya juga, misalnya 21, pekerjaan, apa ya, pekerjaan manajer. Lalu yang muncul nanti ketika kita jalankan adalah, yang muncul malah nama Sukron ketimbang nama Raka. Jadi kenapa yang muncul nama Sukron? Karena variabel yang dimiliki pkx ini sama dengan variabel yang ada di modul ini. Dan karena urutan importnya yang ada di bawah itu pkx, yang mana setiap codingan yang ada di bawah akan menimpa codingan yang ada di atas. Jadi ketika variabelnya sama antara modul dan pkx, yang dipakai adalah variabel yang ditetapkan paling akhir, yang mana berasal dari pkx dari pkx ini. Lalu untuk cara mengatasinya adalah kita jangan gunakan from import, melainkan kita cukup import langsung modul dan pkx-nya. Import modul, lalu import pkx-nya. Dan kita bisa mengakses setiap variabel di dalam modul atau pkx tersebut dengan cara memanggil modulnya dulu, lalu kita bisa akses variabelnya.
Di sini kita akan akses seluruh variabelnya, baik pada modul maupun pkx. Sebentar, pkx. Nah, di sini saat dijalankan seharusnya semuanya muncul. Jadi kita perlu menggunakan cara ini supaya tiap variabel ini bisa dibedakan dengan modul asalnya. Jadi kita bisa tahu, oh nama di sini asalnya dari modul ini. Lalu nama di sini asalnya dari pkx atau modul ini. Setelah itu kita akan kembali membahas tentang import segalanya yang pakai tanda bidang tadi. Jadi kita akan coba melakukannya dengan menggunakan modul lain. Kita kasih nama modul juga.py. Lalu di sini kita akan coba buat variabel misalnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2. Oke, di sini kita akan coba lagi from modul juga import segalanya. Di saat kita sudah import segalanya, kita juga bisa mengakses variabel ABC tadi. Nah, di sini muncul ABC di modul itu, atau di modul juganya. Seharusnya saya kasih nama yang simple aja. Oke, jadi yang mau saya bahas adalah kita bisa menentukan variabel apa yang akan kita import di saat kita menggunakan tanda bintang di sini. Jadi caranya adalah kita masuk ke modulnya, yang mana modul juga. Kita masuk ke modul juga, lalu kita bisa buat variabel yang namanya underscore underscore all underscore underscore. Lalu kita masukkan variabel atau fungsi apa yang ingin kita cantumkan sebagai import segalanya. Jadi maksudnya ketika kita melakukan import semuanya, hanya variabel di dalam all ini yang akan dicatutkan. Jadi di sini kita masukkan sebagai string variabel A sama B. Oke, setelah kita masukkan, lalu kita akan coba di folder atau di file utamanya. Di saat kita coba mengakses A, oke, di sini muncul A. Saat kita coba mengakses B, muncul juga. Namun di saat kita coba akses C, nah, di sini nggak muncul. Di sini yang dimaksud malah kalender, bukan variabel C yang ada di sini. Nah, jadi karena kita sudah mendaftarkannya pakai A sama B, sedangkan C-nya nggak ikut, maka di sini ketika kita coba print C, kita coba, nah dia bakalan error. Di sini tulisannya name error, karena C-nya belum dibuat. Nah, supaya C-nya bisa ikut diimport, kita bisa tambahkan variabel C di sini dengan menggunakan string. Oke, saat kita ubah lagi, lalu kita import, seharusnya tidak error. Oke, aman. Baik, setelah ini kita akan coba bahas yang lebih rumit. Jadi untuk import-import modul kita komen saja. Kita akan coba bahas tentang import pkx. Tadi pkx itu adalah kumpulan dari modul. Setiap kita ingin membuat aplikasi dari Python, biasanya kita membungkusnya ke dalam satu pkx. Jadi satu pkx itu satu aplikasi. Dalam pkx, kita juga bisa membuat beberapa modul. Seperti misalnya kita buat modul beli.py. Nanti dia kita suruh untuk print beli ini. Lalu kita coba run. Kita coba run. Sebentar, dia nggak muncul karena kita belum manggil modul belinya. Jadi kalau kita panggil modul belinya, lalu kita coba print,
Oke, di sini dia akan muncul print beli ini. Lalu, kenapa kita perlu file initpy di dalam sebuah pkx? Alasannya adalah supaya kita bisa menggunakan nama pkx ini untuk mengakses objek apa saja yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot import modulnya satu-satu, seperti contoh di bawah ini. Jadi nanti kita bisa misalnya import pkx titik beli. Salah, harusnya print pkx beli. Saat kita lihat, oke, hasilnya akan error. Hasilnya error karena di dalam file init.py ini kita tidak punya variabel atau fungsi yang namanya beli. Jadi solusinya kita bisa langsung import beli, lalu kita balik ke file utama, lalu saat kita jalankan, oke, ternyata error lagi. Sampai di sini, kira-kira teman-teman tahu nggak alasannya kenapa? Padahal kita sudah melakukan import beli, yang mana seharusnya ketika kita panggil modul beli di sini, seharusnya dia tidak error. Tapi kenyataannya dia malah error. Kira-kira kenapa ya? Oke, jadi gini jawabannya. Nah, teman-teman masih ingat nggak ketika kita bahas sistem pet yang di awal tadi? Di situ kita sudah bahas kalau si interpreter Python itu punya beberapa daftar direktori yang akan dipakai untuk mencari modul atau package yang kita inginkan. Yang mana salah satunya itu adalah direktori tempat kita menjalankan kode Python-nya, yang mana ada di direktori tentang import. Ketika kita menjalankan kodenya dalam direktori ini, yang dilihat oleh si interpreter itu hanyalah file yang ada di sini. Jadi dia itu hanya melihat modul.py, modul lain py, modul juga .py, main.py, pkx, sama pykits. Lalu solusinya gimana nih? Oke, solusinya adalah kita perlu melihat seperti bagaimana si interpreter ini melihat direktorinya. Karena kita mulai dari direktori ini, yang mana terdapat file yang ada di sini, kita perlu melakukan import dengan menggunakan from pkx. Jadi kita anggap folder atau file yang kita lihat itu hanya ada di sini. Jadi from pkx, lalu kita import beli. Yang mana saat kita jalankan nanti seharusnya dia tidak error. Oke, aman. Akan tetapi, hal tadi bisa menjadi masalah apabila di direktori utama kita juga memiliki file yang namanya, kenapa ini? File yang namanya beli.py. Kita akan coba print salah beli. Kita print salah beli, lalu pada ini.py kita komen dulu from pkx-nya, kita langsung import beli. Oke, tadi seharusnya error, namun sekarang dia akan berjalan lancar. Akan tetapi, beli yang dia ambil itu adalah beli yang berasal dari direktori utama yang barusan kita buat tadi. File yang kita buat tadi, yaitu file belinya. Nah, di sini juga bisa jadi masalah, karena modul yang kita inginkan itu adalah modul yang ada di dalam pkx, yaitu yang beli ini. Bukan modul yang di luar pkx, yang mana modul salah beli. Oleh karena itu, kita perlu membungkus aplikasi yang kita buat tadi ke dalam satu pkx, supaya kasus yang tadi tidak kejadian lagi. Lalu saran kedua, kita perlu menyesuaikan cara pandang kita atau sudut pandang kita seperti interpreter dalam Python.
yang mana kalau kita memulai kode dalam direktori tentang import, maka kita perlu melihat file atau modul yang terdapat di dalam direktori tadi. Kalau misalnya kita ingin akses modul beli di dalam pkx, maka kita perlu spesifikasi bahwa si modul ini berasal dari pkx yang namanya pkx. Ini mungkin harus saya ganti namanya. Baik, mungkin itu saja materi tentang import yang bisa saya sampaikan. Karena sebenarnya ada beberapa topik yang belum saya cover, seperti misalnya relatif import sama absolute import. Lalu ada juga metode lain untuk melakukan import, yaitu dengan menggunakan built-in import. Jadi kita cukup panggil underscore import, lalu kita sebutkan nama modul atau variabelnya. Jadi untuk caranya saya juga agak lupa. Namun karena takut kepanjangan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari materi import ini teman-teman bisa lebih banyak tahu tentang bagaimana si Python ini bekerja. Oke, sebagai penutup, sampai jumpa di video saya yang berikutnya, karena saya akan membahas beberapa fitur-fitur Python yang mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu. Baik, terima kasih.